Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya saya telah melakukan kegiatan pra observasi dan sudah melaksanakan observasi pada pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah, Bu Sri, sebelumnya tujuan dari kegiatan seperti ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bu Sri laksanakan. Seperti itu. Jadi kemarin kita sudah melakukan kegiatan tersebut dan hari ini kita masuk ke kegiatan pasca observasi. Dan dalam kegiatan ini saya didampingi oleh Pak Daru sebagai pengajar praktek. Pak Daru ini adalah Bu Sri Mulyani, guru kelas 1 dari SD Negeri Jedis 2. Bu Sri, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu sama saya mau tanya-tanya sedikit tentang kegiatan yang telah Bu Sri laksanakan sebelumnya. Bu Sri, bagaimana perasaannya Bu Sri terkait dengan jalannya kegiatan supervisi yang telah berjalan kemarin? Begini ya, Vanessa. Terima kasih. Sebelumnya, kalau saya mengajar itu biasanya cuma mengajar sendiri, tidak ada yang menunggui. Kadang kan belum jarang ada yang menunggui seperti itu, gitu. Nah, setelah kemarin itu dilaksanakan observasi sama Bu Lisa, saya senang sekali. Ternyata masih banyak kekurangan saya dalam mengajar seperti itu. Oke. Bu Sri, kita flashback kembali kemarin. Area pengembangan yang ingin Bu Sri tingkatkan pada observasi kemarin itu bisa diceritakan kembali. Ya, di sini saya kan mengajar di kelas 1 ya Bu Lisa ya. Mengajar kelas 1 itu sangat menyenangkan sekali. Terutama saya itu yang akan saya kembangkan itu tentang pengelolaan kelas. Terutama yang pertama pengelolaan kelas. Di kelas 1 itu untuk mengelola anak supaya siap untuk belajar bersama. Persiapan belajarnya itu harus penuh dengan perjuangan untuk mengelola kelas itu. Pengelolaan kelas, kemudian tentang media pembelajaran. Media pembelajaran. Kalau kemarin saya menggunakan kartu bilangan itu, nah kayaknya kok masih kurang antusias, anak-anak masih kurang antusias seperti itu. Jadi kemarin area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Sri adalah penggunaan media dan penguasaan kelas ya, betul. Kemudian kira-kira Bu Sri, kenapa ya Bu Sri? Bu Sri kemarin sudah menggunakan media. Kenapa kok Bu Sri merasa itu masih kurang? Kalau di kelas 1 ya Bu Lisa, anak itu kalau disuruh duduk diam langsung mendengarkan seperti itu kan jarang, tidak bisa. Nah, dengan kartu bilangan itu sudah mulai menarik ya. Tapi kayaknya masih kurang lagi. Ya kayaknya saya ini akan menggunakan itu benda-benda konkret yang nyata. Ini kan saya ambil materinya tentang penjualan. Nah, benda konkret misalnya seperti kerikil, batu atau daun. Nanti insya Allah akan saya ajak ke lingkungan saja, keluar kelas biar lebih menarik, lebih tertantang untuk belajar yang nonton Bapak. Jadi Bu Sri nanti mencoba untuk menggunakan media yang lain seperti penguasaan seperti media yang lebih nyata yang bisa dipelajari siswa seperti itu Bu Sri. Kemudian Bu Sri mungkin bisa diceritakan kembali yang tadi Bu Sri sampaikan bahwa penguasaan kelasnya anak-anak itu sulit sekali memperhatikan atau seperti apa, itu kira-kira kendalanya apa Bu Sri? Itu kendalanya dalam pengelolaan kelas. Kadang bagaimana ya anak-anak sudah saya tepuk gitu sudah tidak mempan lagi. Itu seperti itu. Nah, nanti insya Allah akan saya tambahi dengan bermain mungkin. Kan anak kelas 1 kan masih peralihan dari TK ke SD dan itu masa kayak MPLS gitu dan anak kan diusahakan untuk belajar itu sambil bermain. Nanti saya akan ajak bermain seperti permainan tradisional seperti itu, engklek itu loh, tapak gunungnya itu kan bisa untuk penjumlahan. Nanti kan di lantai ini ditulisi penjumlahan 1 sampai 10, nanti bisa meloncat sambil meloncat. Kadang kan anak ada yang gaya belajarnya itu kinestetik, gerak, tidak bisa diam, bergerak terus seperti itu. Itu mungkin Bu. Seperti itu. Jadi nanti Bu Sri dalam menghadapi tantangan yang tadi Bu Sri sampaikan itu dengan cara membuat permainan supaya anak-anak lebih fokus dan
dengan permainan Mm-mm. diharapkan Bu Sri nanti bisa lebih memahami apa yang disampaikan Bu Sri. Selain itu dengan menyanyi juga bisa nyanyian. Oh gitu. Kemarin sudah menerapkan berdiferensiasi itu loh. Oh, Saya iya. memetakan anaknya yang suka menyanyi, suka mewarnai, lah seperti itu. Yang bergerak meloncat-loncat sampai itu, ya itu saya mencoba menerapkan yang berdiferensiasi. Berarti Bu Sri sudah memulai Ya, menerapkan mencoba. pembelajaran Iya. berdiferensiasi ya Bu. Iya. Pernah mencoba berarti ya Bu. Sudah. Kira-kira bagaimana Bu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, apakah anak-anak itu lebih tertarik atau mungkin bisa dijelaskan Bu Sri prosesnya bagaimana ketika jenengan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi? Iya. Ternyata dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya, kalau kita mau mengajar sudah membuat rancangan dengan penuh sudah bagus, baik sekali, kita tidak akan bingung untuk menyampaikan, untuk melaksanakan pembelajaran hari itu bagaimana itu tidak akan bingung. Dan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan anak terlayani, kita melayani anak sesuai kebutuhan mereka. Ada yang sukanya ini, sukanya itu, kan beda-beda dari anak itu. Seperti itu ya Bu Sri. Ya, sangat antusias. Iya. Nah, seperti itu. Untuk Bu Sri ternyata sudah menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi dan memang mungkin bagi anak sangat menyenangkan seperti itu gitu. Kemudian Bu Sri, kira-kira mungkin ada metode lain Bu selain tadi jenengan menggunakan permainan, nyanyian nyanyian dan pembelajaran diferensiasi, mungkin masih ada Bu cara-cara lain yang lebih efektif dalam pengelolaan manajemen kelas supaya anak-anak itu lebih fokus belajarnya, karena jenengan tadi menyampaikan kelas 1 itu sangat aktif sekali. Mungkin ada cara lain Bu? Tadi sudah ya, nyanyian sudah, belajar bermain. Karena diajak belajar dengan lingkungan sekitar. Keluar kelas kayaknya lebih menarik. Anak bisa langsung gitu loh, tidak bosan. Kalau di dalam kelas terus kan, wah lalu begini. Terus untuk pengelolaan kelas, saya akan itu setiap minggunya itu ganti tempat duduknya itu loh, penataan tempat duduk itu loh Bu. Nah itu akan saya tiap minggunya akan saya ganti, saya ubah. Berarti tidak bosan. Tempat duduknya itu juga akan diubah, kemudian Bu Sri juga akan mengajak pembelajaran siswa keluar ya Bu, biar lebih biar lebih leluasa, tidak bosan di kelas ya Bu Sri. Bu Sri, kira-kira strategi-strategi yang disampaikan Bu Sri ini tadi, kira-kira kapan Bu Sri akan menerapkannya? Insya Allah secepatnya, secepatnya Insya Allah. Saya merasa ingin segera merubah ngoten loh Bu. Rasa tertantang ya Bu Sri ya? Iya betul, tertantang. Dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik, antusias. Anak-anak sangat antusias, senang sekali. Seperti itu. Iya. Baiklah Bu Sri, terima kasih Bu Sri tadi yang apa yang sudah disampaikan Bu Sri menarik ya Bu ya. Karena kelas 1 emang sangat spesial ya Bu Sri. Sangat spesial ya, karena lebih aktif dalam aktifnya, mungkin secara motoriknya lebih aktif gitu Bu Sri. Semoga nanti strategi-strategi yang Bu Sri sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Saya tunggu kabarnya, nanti kita bisa cerita-cerita lagi tentang perubahan apa yang terjadi ketika Bu Sri nanti menerapkan strategi-strategi pembelajaran seperti ini. Semoga nanti lebih berhasil gitu Bu Sri. Amin. Mungkin itu saja Bu Sri obrolan kita hari ini, semoga nanti bisa lancar, bisa sukses seterusnya. Itu ya Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.